Apa aja? Rugi semua. Baik, selamat pagi. Mari kita menyambung yang minggu kemarin. Ya, tugas saya ada yang beberapa yang ada sempat kali ya. Yang terlambat baca. Baca sebutan. Iya. Minggu depannya lagi. Ya, diralat. Salah judul. Enggak, kalau maksudnya dia akan kirim ke tandanya. Ya, yang mungkin yang belum kumpul ya kumpul sekarang sudah. Iya, Pak. Saya semalam biasanya ketua kelas mengumumkan ini berapa? Ada pemunduran ini yang kerja. Sosialisasi di grup ya. Iya, biasanya rame di grup. Ini jadi tidak rame. Mana bu? Kosong. Saya 3 kali kosong ini. Saya mau seminar. Ya, maksud saya memberikan tugas itu paling tidak kita tahu gambarannya bahwa masing-masing dengan rencana penelitiannya gitu kan, dengan bidang yang beda-beda bisa apa dilihat terkait dengan analisis statistik ini. Apakah ada ya, ternyata ada yang full statistik semua gitu, saya lihat dari beberapa ya. Ada juga yang beberapa Eko itu ada 2 atau 3 ya, saya cek yang ada searching ya. Berarti Masuk Eko. tidak semua ya. Eko masuk. Ya itu kan sebagian ya. Ya memang kalau bicara statistik untuk ilmu kehutanan misalnya spesifik sekali, atau statistik untuk ilmu perikanan sempit kami gitu kan. Statistik untuk hukum barangkali atau untuk sosial mereka banyak logistiknya. Tapi statistik untuk ilmu lingkungan bisa kita bayangkan, lingkungan ini kan gado-gado. Iya kan? Gado-gado apa bunga rampai seperti itu. Kita bisa bayangkan dari luasnya yang namanya lingkungan. Ya, namun karena ini prodinya PSAL, bukan prodinya ilmu lingkungan, di dalam di dalam capaian pembelajaran
capaian outcome learningnya dari prodi ini ada batasan. Ya tidak walaupun dan namanya ilmu lingkungan kan tidak semuanya tadi luas sekali gitu kan. Lalu apa bedanya kita dengan ilmu lingkungan di prodi yang lain gitu kan? Nah, universitas kita sendiri kan membatasi itu dengan pola ilmiah pokok. Jadi setiap universitas itu kan punya yang namanya pola ilmiah pokok. Ya, pola ilmiah pokok ini yang membatasi kita supaya punya spesifikasi di bidang masing-masing. Kalau tidak nanti ya tidak ada tidak ada fokusnya seperti itu. Nah, pola ilmiah pokok kita sendiri kan mengacu kepada apa itu das dan gambut gitu kan. Nah, jadi sehingga penelitian kita pun walaupun bidangnya hukum misalnya, sosial, engineering, ya tetap aja bau apa paling tidak ditabrak langsung ya kesenggol gitu kan ke pola ilmiah pokok kita. Nah, itu barangkali yang menjadi nanti jangan-jangan kalau ilmu murni kan jelas ya. Kalau ilmu murni itu misalnya kehutanan ilmu murni gitu, perikanan atau teknik, misalnya itu ilmu murni. Sosial yang betul-betul ilmu murni. Nah, kalau yang kita ini kan ya tadi ada batasan lah, walaupun tadi kayak merampai. Tapi Iya. kendalanya kemarin waktu mencari jurnal itu kebanyakan jurnal internasional itu tidak menggunakan, saya dikatakan tidak menggunakan metode statistik kayak seperti gambaran gitu saja. Iya. Apakah itu tuh statistik apa tidak gitu? Ya berarti. Non parametrik gitu. Ya, saya juga banyak melihat itu kan. Yang kalau non parametrik, kalau deskriptif masih. Karena ranah statistik itu yang saya baca adalah tabulasi sendiri itu statistik. Gambar sendiri kita bikin grafik gitu. Kalau kita ingin grafik, kita kan pasti akan mengukur grafik batang, tahu rata-ratanya gitu kan. Apabila kita masukkan standar error, misalnya standar deviasi, udah statistik tuh, sesederhana itu gitu kan. Tapi belum masuk ke inferensia statistik ya. Inferensia itu kan hipotesis seperti itu. Yang dulu sempat kita ketemu di metode penelitian kan ada saya sampaikan. Kalau pasalnya tidak ditabulasi, apakah statistik yang sederhana itu ya Pak? Sama sederhana Bu. Jadi di dalam buku apa itu statistik itu ranah statistik. Ada bukunya Walpole itu yang pengantar statistik itu tabulasi itu dan ranah masuk statistik gitu kan. Ya sederhana gitu kan. Nah, apalagi kita kalau kembali ke tipe jenis data seperti itu kan. Pak, mungkin kami ini lebih diperdalam dari sisi instrumen untuk pengambilan data. Karena takutnya nanti kalau misalnya kita sudah dalam arti gini, pengukuran kuesioner, misalnya kuesioner untuk pengambilan data yang terkait dengan kebijakan apa, sehingga jawaban itu tidak bisa valid gitu Pak. Mungkin dalam pemberian skala, kemudian Desain apakah ada instrumennya keseluruhan juga, gitu Pak. Karena itu nanti terkait dengan data yang akan kita olah itu, Ya. itu yang kadang masih. Saya sih berharap itu Pak Dharma ya. Oh Pak. Ya. Karena beliau sosial kan. Lebih yang kalau kita yang eksak, bukan saya tidak paham juga, ada kepahaman saya mengenai sosial gitu kan. Kalau yang eksak kan jelas instrumen itu. Ya, Kita pakai pH meter, pakai alat. Ya ternyata kan interval dan rasio yang outputnya. Tapi tidak tutup kemungkinan yang kita yang eksak juga tadi yang Kak Bebi sampaikan, kita juga mempelajari juga yang Karena kemarin kalau saya lihat kan seperti yang di seminar kemarin ada menggunakan data seperti status gizi itu kan data numerik itu Pak. ya numerik betul. Itu dari perbandingan. Kemudian tapi yang menggunakan CPRS Pak. Ya. Nah itu kan harus dikategorikan lagi Pak. Betul. Itu yang maksud saya tuh. Jadi yang sebagai contoh kemarin kita ikuti yang mungkin yang ikut seminarnya Pak Mas Hendra berapa ya? Ya, Kemarin Mas Hendra itu kan datanya ya Pak Mas Hendra Kuspriyadi itu yang kebetulan saya pengujinya gitu kan. Dia data wawancara jelas itu Likert. Data wawancara dia pakai Likert, tapi data starting itu dia numerik.
Ya betul. Ya, waktu tadi WP data gizi juga numerik. Lalu bagaimana dia mengkompetnya ke Likert gitu kan? Nah dia pakai dikategorikannya, dikategori sehingga dia jadi data Likert semua gitu kan? Karena di SEM PLS dia tidak bisa mix. Di SEM itu nggak bisa mix dia. Misalnya ada data kategori gitu kan, ada data numerik itu nggak bisa. Jadi dia dipindahkan ke kategori semua atau ke numerik semua. Nah seperti itu. Jadi ya misalnya tadi kalau data numerik kita kategorikan, misalnya nilai gizinya sampai sekian, kategori yang buruk misalnya itu kan kategori kayak kita bikin memindah nilai ke skala A, B, C, D itu kan. Nah itu yang agak susahnya. Konversinya itu. Betul, standarnya apa gitu kan? Itu kan ilmu pengetahuan masing-masing. Kembali ke ya saya mungkin tidak kalau kategori misalnya kayak saya kategori bahwa perairan ini tercemar berat, tercemar ringan, itu jelas kategori ada nilai pollutant indexnya sekian gitu kan. Tapi kalau ada kategori yang lain sesuai bidang ilmu kita masing-masing, nah itu barangkali kembali ke bidang ilmu, diskusikan kita dengan para pakar di bidang itu gitu kan, dan supaya dia jadi skalanya Likert misalnya gitu ya, ordinal seperti itu. Nah, saya kira ini juga ya tadi ya di mix variabel juga. Nah kalau pengetahuan saya di SEM structural equation modeling itu dia tidak bisa mix variabel, tapi yang mix variabel itu di GLM, general linear model atau yang non linear modelnya seperti itu kan, itu bisa campuran anunya, terutama di independen variabelnya. Dependen ini kan bisa aja kategori gitu, tapi kalau dependen variabelnya itu mutlak, misalnya di logistik gitu ya di logistik itu misalnya binari di logistik itu kalau dia dikotomus ya semua variabel dependennya itu harus dikotomus semua. Kalau dia ordinal logistik regression misalnya, dia harus kategori ordinal semua, nominal semua. Nah, tetapi yang di X-nya ini di independent variable ini bisa nih campuran dia yang mempengaruhi itu loh. Nah itu barangkali juga terkait dengan data itu ya. Berarti X-nya itu dependennya bisa numerik independennya. Kalau dependennya itu dia seragam. Misalnya numerik semua gitu. Nah kalau regresi linear berganda gitu kan. Regresi linear berganda yang pakai OLS itu pendekatan ordinary least square itu jumlah kuadrat terkecil gitu. Nah itu numerik semua. Yang mohon maaf ya kalau kita di eksak kan, kalau latar belakangnya eksak rata-rata kita kan numerik ya, regresi itu numerik gitu kan. Nah bagi teman-teman di sosial, fisik, lalu kesehatan gitu kan, lalu psikologi, lalu ekonomi, nah mereka biasa dan menggunakan statistik logistik tuh. Misalnya binari yang ya tidak, misalnya nominal yang tadi yang tidak berorder, itu kan untuk independen variabelnya, untuk responnya. Nah yang kata ordinal, gitu kan, itu yang biasa ini kan. Nah, barangkali saya juga terus agak bingung dengan materi ini gitu kan. Saya yang susun itu RPS supaya berurutan semua gitu kan. Berurutan jadi dari yang sederhana, kompleks sampai yang ujungnya tuh kan coba lihat di itu tuh ke SEM tuh yang paling kompleksnya gitu kan, anggap itu paling kompleks gitu kan. Kayak contohnya saya disuruh masuk di awal, saya maunya kan substitusi di bidang kayak logistik gitu kan, kayak kayak ordinasi gitu kan, nanti Pak Dharma yang di SEM gitu kan. Prof nyaman kamu duluan masuk. Ya akhirnya kan harus memulai dari yang deskriptif seperti itu kan. Nah takutnya nanti ketinggalan yang kayak logistik gitu kan, kayak MDS kayak PCA, CCA, RDA yang gitu kan.
Itu yang saya katakan juga. Karena Prof Dimas sendiri, kamu dipilih aja dah yang mana yang suka-suka. Kita bilang. Jadi gini aja, tadi sesuai dengan ini, karena terus terang di kita yang di eksak itu kalau regresi itu udah makanan hari-hari, ibaratnya saya ya. ANOVA itu udah makanan hari-hari, korelasi biasa itu udah makanan hari-hari gitu kan. Tetapi yang logistik itu jarang mungkin ya. Gak tahu Pak Santos pernah tidak menggunakan logistik gitu kan? Pernah ya. Cuma kalau di bidang saya ini kan dia lebih di advance lagi Pak. Jadi ada macam kayak regresi itu kan tidak bahasanya regresi, tapi dia diubah dalam bentuk pemodelan yang lebih advance gitu loh Pak. Nah itu juga yang kemarin saya agak bingung kalau kita standarkan, misalkan ternyata contoh Pak, misalkan kalau PSI itu kan pakai machine learning atau jaringan saraf tiruan sama selular automata, ternyata itu kelompok PCA, baru tahu saya namanya Pak. Ternyata PCA itu dia turun lagi, turun lagi banyak sekali. Random forest itu, regression itu dia extension dari itu. Betul Pak. Ya, itu tinggi, sudah tinggi itu. Ya jauh banget. ML itu kan sudah tinggi sekali gitu dan di atas. Tapi harus memahami betul yang dasar PCA-nya gitu kan. Lalu ada penamaan lagi Pak, mungkin contoh satu juga kalau di spasial itu dia kan ada geostatistikal, jadi itu kan sudah banyak digunakan di dalam bidang-bidang yang hubungannya dengan spasial Pak. Jadi statistiknya itu juga sudah berubah dari bentuk dasar yang standar gitu Pak. Tapi kelompoknya kadang saya bingung masuk kelompok mana dia. Pengembangan gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, kenapa saya sarankan untuk menggunakan R? Ya, karena tadi di R itu kompleks. Artinya yang teman-teman yang tidak menggunakan yang model matematis saja juga ada seperti itu. Tidak hanya statistik seperti itu. Nah, saya itu artinya kita pelan-pelan untuk belajar R itu, bukan saya mengabaikan bukan yang lain, SPSS, yang lainnya itu silakan saja gitu kan. Malahan yang sangat sederhana di Excel pun ada statistiknya kan untuk aplikasinya gitu kan. Namun ada kelebihannya di R itu karena dia dikembangkan oleh banyak dari ilmuwan seperti itu, sehingga dia dari A sampai Z itu bisa kayak saya lihat dibaca punya siapa yang ada bibliometrik. Ya bibliometrik yang itu, nah itu di R ada. Jadi di R ada paket yang masuk khusus untuk bibliometrik seperti itu. Nah, jadi paketnya macam-macam sehingga bisa baik. Kita yang lanjut sambil belajar R pelan-pelan. Ya silakan yang lain Ibu yang bukan berarti harus R seperti tidak. Jadi tapi R-nya agak rumit sedikit karena dia pakai sinteks seperti itu tidak ya. Siapa ya? Terang lampu ya.
Baik, mungkin rasanya file ini sudah ada di ini ya. Silakan di download di yang Canova ya. Di Google Classroom ada sudah saya. Habis kena judul kemarin tuh. Internetnya Ya itu. diserang judul terus. Ayo, tethering aja lah. Bisa jalan ya, oke. Pos. Nanti ini dari tempat internet. Jadi yang saya tidak tahu. Nah, tidak kali kan jurnal sih. Ini tiba-tiba PDF mereka jurnal. Paksa ngisi ulang. Jadi kalau sedikit mengenai statistik kan banyak ya, aplikasinya, ya. Yang R ini ya, ini R ini sudah lama sih sebenarnya. Saya aja tahunya tahun 2005 saya tahu mungkin sudah install semua ya. Jadi kalau yang belum install kan bisa di-download R ini untuk apa namanya? Untuk pertama kali ya. Nah, R sendiri Izin Pak, yang di Classroom itu apa temanya Pak? Yang korelasi linear itu kalau yang kayak gitu Pak? yang Kan ada R example rar itu juga Kak. bisa minta ini Pak. bentar Bu ya. Saya buka dulu ini. Tadi Canovanya belum saya ini ya. Sorry. Saya gini. Iya, kan ada yang rar yang bentuk itu Pak. Poin korelasi linear
kayaknya ada juga Pak. Ya, ini korelasi. Ya, iya. Ini yang yang korelasi linear. Yang sebentar, yang ini kan yang kirim yang ANOVA, yang ANOVA. Yang ini yang Ya, Pak. ya. Yang kita mulai dari yang dasar dulu yang Oke. Pendahuluan itu ya Pak. ANOVA one ways. Ada ya, ANOVA one way itu ya. Ada, Pak. Ada. Nah, ini yang di sini ya. Nih, yang obat sakit kepala kemarin tuh. Ya. Nah, jadi yang dari pemahaman dari sederhana, mungkin tidak semua kita yang bisa ini kan, masih variasi ya dari ininya. Pengalaman. Yang ketiga, iya. Nah, ini kan di apa namanya, di blok aja. Di blok, di copy ya. Dulu di copy, pindah, buka R-nya yang sudah install semua ya Pak, Bapak Ibu ya, R-nya. Oke. Nah, sekarang dari yang seperti ini, Buka. ya, di ini di file, Oke. di file kita bikin script, bikin file script dulu. Script itu program atau bahasa ini kadang sintaks ya. Ya, sebenarnya bisa aja di copy paste dari Notepad misalnya atau dari Word, cuma terlalu lama kita HP-nya pindah-pindah seperti itu. Karena di R sendiri ada menyajikan kayak Notepad seperti itu untuk ininya, untuk programnya ya. Itu ya Pak. Ya, jadi di new new script, kalau kita buka ya, ini kan ada, jadi ada dua layar, dua Windows, satunya Windows. Saya pakai konsol ya. Yang pakai RStudio silakan. Ya, RStudio tuh agak beda lagi tampilannya. Ya. Yang RStudio tuh sebentar, saya buka yang tampilan. Dia ada dua R ini, ada yang R konsol yang lama, yang klasik. Yang RStudio itu yang baru, yang model tampilan Windows-nya itu, yang model mirip Windows. Tapi kalau mudahnya Pak, Saya pakai konsol. Saya suka pakai itu gitu kan. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Iya. Ya, yang kenapa saya pakai konsol itu lebih praktis menurut saya. Tapi nggak apa-apa, yang silakan saja yang sebentar, Mak. Nah, ini RStudio seperti ini. Jadi bisa diinstal kalau di internetnya RStudio gitu kan. Nah, ini RStudio. Sorry. Nah, di RStudio ini ada 4 Windows ya. Kalau yang tuh ada 3 saja, ini ada 4. Kalau R Console itu ada 3. Satu adalah konsolnya. Konsol ini untuk programmingnya. Script ini untuk mengetik script seperti ini. Nah, tadi yang kita copy pastekan tadi untuk ngetik script, bahasa programnya. Dan yang ketiga nanti adalah untuk tampilan gambar ya. Untuk tampilan gambar itu ada satu window-nya. Yang di RStudio dia tuh 4 ya. Jadi ada konsol, ini konsol, ini adalah script. Di sini adalah di sini implementnya. Yang di sini adalah untuk gambar, keluar gambar nanti di sini. Jadi komen-komen di internet tuh saya melihat bahwa
yang suka dengan, karena Windows kan lebih banyak mereka ke sini gitu. Tapi sama saja sih, silakan aja dicoba gitu ya. Tapi secara analisisnya tidak berbeda hasilnya. Tapi nanti di gambar, foto gambarnya dia PNG di sini, ya. Di PNG, tapi kalau di R yang biasa, yang konsul yang klasik ini dia bitmap dan window metafile. Nah, di R Studio itu tidak ada window metafile untuk gambarnya. Window metafile ini jernih sekali. Nah, jernih betul, tinggi sekali ini nggak tahu saya, mungkin Pak Santos yang paham dengan image analysis itu. Window metafile itu dia sangat jernih sekali dibandingkan dengan bitmap atau yang JPEG dan segala macam itu. Nah, pixelnya ya. Tetapi kelemahannya, nanti saya pernah beberapa kali submit jurnal, di jurnalnya, mereka yang di jurnal itu mereka compare-nya kan dari Word itu ke CSS. Nah, kalau dia CSS tuh nanti akan keluar di gambarnya itu ada gangguan gitu. Garis-garis apa itu kan muncul seperti itu. Nah, maunya pakai print langsung pakai print PDF. Nah, itu dia baru bersih. Cuma sebentar saya perlihatkan berapa ya. Gambarnya. Berarti di Linux tuh ada juga ya? Di Linux Linux ada, basis Linux ada, basis apa lagi, Macintosh ada, yang Windows 3 basis itu ada dia. Yang pakai OS-nya Linux atau Macintosh silakan bisa, ada, tinggal dia bisa di sini Pak. Power Apping pakai Linux. Nah, di sini ada yang anunya ada, bisa di yang Linux-nya ada, bisa di versi Linux-nya ya. Tapi sudah semua install semua kan, kita waktu di metode penelitian sudah ya. Photopik sudah juga senyala install. Bingung aja Pak, masalah itu cara makainya. Iya. Ya. Kan Pak, kalau cara makainya mungkin ada khusus ya waktunya gitu Pak. Maksudnya dari kita masing-masing metodologi itu arahnya itu kemana, terus mencampur aduknya itu gimana, itu mungkin di situ yang kayaknya masih gambling Pak. Tapi kalau yang kan tadi kan Bapak ada ini ya, ada saran bahwa kita tuh lebih baik pakai ARS. Tapi kan mungkin ada yang misalkan saya ini tulis Pak, ada yang tadi masalah yang indeks, yang ekonominya, nanti sosialnya, mungkin nanti dari jarak tanam, hidrologi, fisiologi, anunya, tanahnya gitu loh Pak. Jadi bikin-bikinnya itu mungkin ya yang kami masih belum paham. Oh iya, artinya metode analisis statistik yang digunakan. Jadi bisa ke situ, metodenya apa sih, ini campur-campur nih, namanya kan Pak. Iya. Nah, dari bawahnya kalau pH air kan kata Bapak punya tanah itu bisa tabulasi. Nah, dari tabulasi itu nanti kita mix kan Pak, campur dengan yang lingkar, dengan yang ekonomi tadi, terus yang kuesioner untuk sosialnya ada juga yang satu-satu juga yang mungkin masih belum paham. Iya. Kan kalau ini mungkin ya Pak, tidak apa-apa. Kalau ini kan step by step kita menggunakan harusnya bisa Iya. programnya gitu. Boleh nambahin Pak? Ya, silakan Pak. Sepertinya ini termasuk saya terutama dan teman-teman yang lain ini kan tidak semuanya memahami statistik dari awal ini Pak Ya. Bisa itu kalau hari ini kan sebagai salah satu contoh aplikasi itu kan nanti endingnya ya. Tetapi di awal konsep bagaimana metode pengambilan data, metode pengolahan data itu kami itu pertama saya belum begitu memahami. Nanti kira-kira mau uji statistik itu apa aja sih, konsepnya seperti gimana, apa metodenya. Setelah itu mendapatkan bekal itu nanti masuk ke akhirnya kalau lebih mudah. Menurut saya sih begitu. Pak. Baik. Ya, jadi konsep di RPS juga saya susun seperti itu kan.
yang dari mulai yang sangat dasar sekali seperti itu ya. Saya khusus seperti itu. Itu hal yang memang harus memulai dari ya, karena ada juga yang berpikiran karena kita di S1 dan S2 tuh sudah mendapatkan itu ya. gitu kan. Sehingga jadi kebutuhannya lain-lain gitu kan. Ya saya wajar aja karena kita datang dari background yang beda-beda seperti itu kan, sehingga pemahaman kita juga beda-beda. Nah, makanya berarti tidak salah saya menyusun di RPS itu dari yang sangat dasar sekali gitu kan. Kalau kita lihat di RPS kita tuh kan sangat dasar sekali gitu. Nah, artinya Bapak Ibu tidak ada masalah nanti ya untuk expandnya, kan bukan saya yang ngajar. Ya artinya kan saya cuma 4 kali pertemuan saja seperti itu kan. Saya sudah menyiapkan memang yang bidang bagian saya itu adalah logistik regression. Setelah itu ordinasi, semua ordinasi itu saya dari PCA, RDA itu tuh saya yang ini kan. Lalu generalized linear model itu saya. Kalau saya bermain di bawah ini tuh berarti nanti saya tidak masuk lagi di itu gitu kan. Artinya saya hanya mensuplai Bapak Ibu dengan bahan. Saya supply dengan bahan saja gitu ya. Itu saja. Jadi kita mulai dari yang dasar dulu, pemahaman mengenai dasar. Ya memang harusnya seperti itu. Harus memang seperti itu gitu kan, step by step, nggak bisa nih. Kalau enggak malah bingung kita kan. Ya. Iya. Baik, sepakat aja ya. Nanti saya supply dengan kalau saya tidak, saya yakin aja saya akan supply dengan file-file gitu kan. Silakan kalau ada pendapat lain ya, kita open aja. Oh, ya makasih. Nah, kalau seperti itu berarti kita mulai mengulang lagi dari jenis pemahaman kita mengenai jenis data. Ya. Ya. Ini mulai dari jenis atau tipe data. Bahwa data dalam penelitian itu secara umum terdiri dari dua, yang disebut data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi data kuantitatif ini sepemahaman saya adalah semua bentuk data-data pengukuran. Jadi data pengukuran itu nanti dalam penelitian instrumen pengukuran itu macam-macam. Dari instrumen yang udara seperti itu kan, dari instrumen yang ada di darat, instrumen yang ada di air seperti itu ya. Jadi poinnya adalah, kuncinya adalah data pengukuran. Apapun penelitian Bapak Ibu yang sifatnya adalah datanya bersifat pengukuran, tadi ada tinggi, berat badan, tinggi berat tanaman, jumlah ikan. Nah, itu disebut dengan data kuantitatif yang umumnya tergrouping dalam bentuk rasio dan interval. Ya.
Dan ada yang ini kan bentuk cacah juga. Cacah itu adalah bilangan bulat. Itu disebut dengan data kuantitatif. Namun nanti pemahaman di kualitatif ini yang beragam, ya. Yang saya tahu ya, mohon nanti dikoreksi. Saya juga karena bidang saya ini adalah orang eksak seperti itu, terus terang diperbantukan untuk statistik ini. Bukan saya orang statistik, saya bukan orang statistik. Saya ini ekologi perairan gitu kan. Hanya saja kebetulan sedikit belajar mengenai statistik gitu kan. Ya. Ini pemahaman mengenai data ini sangat penting. Itu Pak siapa tadi menanyakan? Pak ya. Pak Doni kan? Pak Doni ya, Pak Doni saya ini. Mohon maaf Pak, umur 58 tahun nih, tapi masih Pak Topik kita. Ya Pak Doni ya. Nah jadi sedangkan data kualitatif ya, data kualitatif ini adalah data-data yang bukan data pengukuran. Jadi data kuantitatif tadi ada 3, kita grouping aja menjadi 3. Satu adalah data rasio, data pengukuran juga. 2 adalah data interval, data pengukuran. Kita gunakan instrumen apa saja instrumennya. Yang ketiga data perhitungan, data cacah. Ngitung jumlah ikan, jumlah orang, jumlah tanaman, itu bentuknya bilangan bulat, tidak ada komanya, tidak ada desimalnya. Nggak bisa kita katakan bahwa orang itu 1,2 itu nggak ada. Yang jelas kalau itu bulatkan jadi bilangan bulat. Nah itu tipe data. Nah, ya. Yang berikutnya adalah data kualitatif. Ya, data kualitatif ini adalah data yang diperoleh bukan dari pengukuran. Itu aja, bukan dari pengukuran, tapi diperoleh dari kuesioner umumnya. Ya, wawancara, seperti itu kuesioner. Nah, kuantitatif data kualitatif ini yang kita umumnya pakai misalnya data ordinal. Ya, data ordinal ini data Likert misalnya. Likert ini kan ada yang scoringnya nih ada yang 3 kategori, ada yang 4 kategori, ada 5 kategori sampai 12 kategori yang saya tahu pernah tergantung mengkategorikannya. Nah, ini data kualitatif ya. Lalu data kualitatif yang lainnya adalah data binari ya, data binari. Data yang hanya 2 kategorinya. Misalnya pertanyaannya, atau saya Pak Eko ya. Saya baca sekilas penelitian Pak Eko ini kan kaitannya dengan hukum yang terkait dengan penambangannya Pak ya. Ya, misalnya kalau pertanyaan Pak Eko misalnya terhadap dengan menggunakan responden itu, apakah saudara tidak peduli menggunakan merkuri atau tidak? Apakah di sini ada peredaran merkuri atau tidak? Nanti si responden akan menjawab cuma 2, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Ada 300-400 orang yang diwawancara oleh Pak Eko mengenai penggunaan merkuri di berbagai macam titik sampel wilayah. Maka jawabannya cuma ya tidak, ya tidak, ya tidak, seperti itu. Nah ini adalah skala Goodman ini, binari ini, seperti itu. Contoh kasus lagi di eksak misalnya. Ini saya baru melakukan penelitian di Sebangau. Secara tidak sengaja saya menemukan ada jenis hewan namanya neuston. Neuston itu yang merayap di permukaan air. Kalau itu namanya water strider ya. Saya menemukan yang waktu penelitian kami kan mengenai alga gitu, plankton gitu kan. Tiba-tiba saya melihat jenis ini kok ada di sini banyak sekali di Sungai Sebangau. Ya itu. Neuston ini bergeraknya cepat di permukaan air. Geraknya cepat sekali. Lah kayak apa ngitungnya? Tidak ada metode untuk menghitungnya. Kalau plankton itu pakai jaring plankton gitu. Planktonnya kalau ikan pakai jala, pakai rengge, itu bisa kita hitung. Yang menghitung jumlah yang tersebar ke sana kemari ini
banyak sekali seperti itu kan. Bagaimana cara menghitungnya? Saya suka tidak ada metode yang untuk menghitung itu. Kalau tumbuhan tanaman kan Pak Santos bisa diambil proporsi seperti itu ya. Nah ini tidak ada lah. Saya mau penelitian ini, saya tertarik gitu kan. Bagaimana saya nih? Nah akhirnya saya abaikan jumlah, saya ambil keberadaannya, presennya, hadirannya, gitu kan. Nah ambillah 30 titik sampel, 30 titik sampel. 30 ini di sini ada, di sini tidak ada, di sini ada, di sini tidak ada. Ternyata datanya menarik. Di Sebangau itu, ini pelabuhan ya, pelabuhan yang tempat wisata itu. Di daerah yang di bagian hulu, yang banyak sekali tumbuhan tanaman yang tertutup seperti itu, di bawah konopinya itu banyak sekali ditemukan salah satu spesies namanya aquatic najas, garis najas. Tetapi di hilir yang daerah terbuka yang dipengaruhi oleh limbah buangan Palangkaraya ini kan ada satu kanal besar di sini yang pengaringan besar yang mengalir ke Sebangau, tidak ditemukan spesies itu. Nah penelitian setelah saya tulis manuskripnya ternyata kontras sekali. Nah ya, itu mungkin penerapannya ya di bidang saya yang tadi, yang ini, yang ada dan tidak ada dan di yes no itu yang hadir. Nah ini adalah jadi skala yang awalnya itu mulainya dari yang binari dulu, yang dua, yang ada dan tidak ada seperti itu kan, yes no gitu ya, baik buruk gitu. Yang ini, yang berikutnya adalah ini yang bagian dari itu ya, yang skala rating itu untuk ordinal gitu kan. Yang berikutnya adalah nominal. Jadi selain ordinal nih nominal. Nah nominal ini kalau dia kategorinya hanya dua, mirip dia dengan binari, mirip dengan dikotomus. Tetapi kalau skalanya lebih, tadi kayak wanita dan laki-laki ini kan tidak bisa diurut gitu kan. Tapi kalau buruk, sangat buruk, sedang, baik, sangat baik, itu kan jelas urutannya. Yang tidak berurutan ini adalah skala nominal ya. Nah ini adalah jenis data yang kualitatif yang ketiga. Jadi binari, binari, nominal, ordinal, gitu kan. Nah, tiga ini yang kualitatif, ya, yang kualitatif. Nah, sekarang kemarin sudah ada contoh ya, yang saya buka dulu ini jenis data. Jadi ini kali ya. Nah ini yang kayak ya saya ilustrasikan ini kemarin kan, yang ya, nah ini contoh ini lumayan lah untuk memberi pemahaman kita mengenai yang mengenai sakit gigi misalnya. Nah sekarang kalau kita ambil ini ada 30 RT misalnya. Nah RT ini sendiri dia data cacah, ya, sama dengan jumlah responden dia data cacah. Sementara umur dan berat ini adalah data kontinu, data numerik. Nah jenis kelamin dan pertanyaan pernah sakit gigi ini ya tidak, ini adalah data dikotomus. Sementara kalau kita tanyakan mengenai keparahan sakit gigi, ini jelas ada urutannya. Ya kan bisa kita urutkan. Yang tidak sakit gigi itu misalnya kalau kita balik boleh dibalik itu kan. Yang tidak sakit gigi itu 4 misalnya itu kan. Itu tiga kategori saja. Yang tidak sakit gigi 3, yang sakit gigi bentar, ini kan ada ini tingkat keparahan. Kalau ini ringan, sangat ringan, sedang. Yang tidak, nah ini ordinal. Yang
warna gigi nominal, tidak bisa diurut seperti itu. Nah, jadi berkenaan dengan tadi tipe data, bagaimana tadi pertanyaan Pak Doni cara mendapatkan data itu, jelas dari bentuk penelitian kita dan bisa saja topik yang saya contoh tadi ya, topik yang saya di Sungai Sebangau tadi bisa saja kelihatannya kuantitatif jadi kualitatif seperti itu data yang diperoleh. Silakan. Saya mau cari contohnya dulu yang silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan tipe data kan. Karena tipe data ini kan berhubungan dengan penelitian kita kan. Ya. Nah, jadi berkenaan dengan jadi data, saya pikir kita semua sudah ada yang mungkin belum yang jelas ya mengenai jenis data ini. Mohon diulang yang tadi kuantitatif jadi kualitatif dan data kuantitatif jadi kualitatif itu gimana tadi? Data kuantitatif jadi kualitatif. Oh ya, yang merubah dia menjadi kualitatif gitu kan. Iya. Sebagai contoh tadi kan kriteria kayak indeks gitu kan. Indeks itu kan indeks pencemaran lah ya, kalau saya di perairan kan indeks pencemaran itu kan kalau kita gunakan polutan indeks seperti itu ada nilai kan, nilainya yang paling buruk ya, lalu yang sedang dan ada yang baik. Nah, itu ada kriteria. Kalau berkisar antara 0 sampai dengan nilai indeks itu 1, berapa seperti itu ya, kita dikatakan dia kriterianya buruk. Betul. Lalu dari sekian sampai sekian sedang. Lalu ini baik dan sangat baik seperti itu. Nah, kriteria yang itu memang ada bidang ilmu tertentu yang mengkriteriakan itu, kesepakatan daripada para ahli di bidang itu. Kayak di indeks polutan itu kan Nemero dan Sumitomo itu dia ada kriteria itu seperti itu. Nah, itu kan jadi kalau kita pindah dia jadi baik buruk itu jadi kualitatif. Asalnya kan kuantitatif tuh. Mungkin Pak Santos punya kriteria juga di bidang GIS seperti itu kan, yang bisa dari nilainya kuantitatif jadi kualitatif. Dikategorikan ya, pengkategorian lah seperti itu. Jadi rangkaian nilai itu, ya, serangkaian data itu bisa kita kelompokkan dalam selang nilai. Selang ya, nilai itu bisa betul. kita ubah jadi kategori secara kualitatif. Dia mungkin rasio, asalnya rasio atau interval, lalu dikompet menjadi ordinal, nggak bisa nominal. Nominal dia ordinal, jadi dipindah jadi ordinal, ya.
Baik, berikutnya adalah ini kembali ke metode penelitian ya. Iya. Jadi hilang statistiknya. Saya pikir udah nyambung statistik, hitung-hitung aja kita sudah enggak. Ternyata ya nggak apa-apa lah, artinya Sambil mengingatkan. ya sambil mengingatkan ya. Ya saya ingat tahun 92 ya Pak. Baik, saya cari dulu ininya. Dalam data 100 lagi. Dan kemudian lagi. Baik, kita mulai dari dasar ya. Gak apa-apa ya, kita refresh lagi ya. Nah, metode umum dalam statistik ya. Tadi kita data sudah. Nah, statistik itu ada dua. Secara umum yang disebut dengan deskriptif dan inferensial. Deskriptif statistik itu adalah menyimpulkan data dari sampel menggunakan suatu indeks. Indeks dalam statistik itu adalah misalnya nilai tengah, nilai rata-rata, atau disebut dengan ukuran pemusatan atau central tendency. Yang kedua adalah ragam atau standar deviasi. Ya. Dan ini adalah ranahnya Pak, ranah deskriptif statistik. Ya. Termasuk pembuatan tabel dan gambar itu masuk deskriptif statistik. Model statistik yang kedua adalah pengujian hipotesis atau inferensial statistik. Jadi berusaha menyimpulkan hasil dari satu data yang menyebar secara acak, ya, dari hasil observasi atau percobaan. Jadi ada dua cara mendapatkan data itu, dengan cara observasi dan cara percobaan. Dalam penelitian kan seperti itu. Ya, rancok. Nah, kaidah utama dalam pengumpulan data, kalau dia data baik data data percobaan maupun data observasi, supaya kaidah statistiknya itu memenuhi, maka harus ada yang namanya acak. Ya. Jadi kalau kita ngambil sampel harus acak. Acak itu tidak pilih kasih Pak Doni. Jangan yang cantik-cantik aja diambil gitu kan. Burung, maksudnya burung. Yang sini pakai hilang kan Bapak begitu. Itu namanya tidak acak, pilih kasih itu. Iya, yang burung yang cantik-cantik aja atau apa? Pak Robi nggak ada ya. Apa namanya? Orang hutan. Ya. Nah, ya. Jadi kaidah utamanya tadi kan penelitian ke sana kan, pengumpulan data harus secara acak atau random atau teracak. Loh, apa bedanya acak dengan teracak? Kalau pengambilan sampel itu dia harus acak. Tetapi kalau penataan percobaan dia teracak. Kalau kita punya unit percobaan ini harus diacak. Ya, kenapa pengacakan diperlukan? Karena untuk untuk mendapatkan random efek daripada alam, Ya, contohnya misalnya kalau kita ingin efek cahayanya
dapat semua misalnya, maka dia harus penempatan unit-unit percobaan dia harus teracak sempurna. Nah makanya kalau teracak sempurna biasanya menggunakan rancangan acak lengkap, karena dia teracak sempurna gitu kan. Itu teracak. Jadi beda antara acak dan teracak. Yang kedua, kaidahnya adalah data yang terkumpul sebaiknya menyebar secara normal. Ya. Data yang terkumpul sebaiknya menyebar secara normal. Kenapa itu? Kira-kira? Proporsional, Pak. Biar adil gitu. Proporsional. Proporsional. Ya. Bisa, ya. Namun yang dimaksud dengan data yang terkumpul, ini kita sudah melakukan penelitian. Kita sudah survei, sudah ambil data, kita lakukan secara acak. Yang melakukan percobaan adalah secara acak, teracak dengan baik, dapatlah data. Dapat data. Data itu asumsinya apabila dia teracak dan apabila dia diambil secara acak, maka dia harus menyebar normal. Ya, menyebar normal. Ya. Ingat, kata menyebar normal ini hanya berlaku untuk data kuantitatif. Tidak berlaku untuk data kualitatif. Data cacah, kualitatif, ordinal, nominal, binari itu tidak berlaku yang namanya normal. Sebaran normal hanya untuk berlaku untuk data kuantitatif, data rasio dan data interval, ya. Itu. Nah, jadi kalau kita bicaranya dulu data numerik ya, data kuantitatif, data kontinu ya, maka kita cek dulu kenormalannya. Makanya kan ada asumsi normal kan? Ada syarat normal. ANOVA itu punya syarat normal. Korelasi dia harus syarat normal. Lalu regresi harus syarat normal, ya. Apabila regresinya adalah basis datanya adalah data kuantitatif. Kalau dia tidak normal, berarti akan hasilnya kecenderungan dia akan misalnya menolak H0 seperti itu. Nanti dalam uji hipotesisnya. Yang dia berefek kepada pembandingan, ya. Nah itu data harus normal. Pak, sebenarnya yang dimaksud normal ini pikiran saya aja Pak. Ya. Jadi agak ada 1000 bibit, saya pilih secara acak, kemudian dilihat. Mungkin yang dimaksud kenormalan itu apakah keterwakilan atau sebenarnya dia punya penciri yang sama atau ukuran yang relatif sebenarnya lebih mirip gitu Pak, tapi dia tersebar seperti apa? Karena saya pikir kenormalan itu pada awalnya itu keterwakilan data itu sebenarnya dia tidak ada data yang terlalu menonjol, tidak terlalu kurang, jadi dia relatif mirip. Apakah seperti itu? Maksud kenormalan dalam pengertian sederhana? Iya, pengertian sederhana ya, betul. Kita memahaminya. Jadi yang dalam pengertian sederhana yang dimaksud normal itu, ya, dia tidak melenceng dari kebanyakan yang lainnya. Contohnya, kalau kita di dalam ruangan ini rata-rata tinggi kita, taruhlah diukur tinggi kita misalnya berapa piping atau 155 lah rata-rata gitu kan. Tiba-tiba masuk seorang pemain basket Yao Ming misalnya ke dalam sini, gitu kan, satu orang aja ya. Akhirnya nilai rata-rata kita akan tertarik, ada pencilan dia kan, dia ini pencilan. Atau Cok Baba misalnya masuk di di sini gitu kan. Nah, berarti kan ketarik ke bawah, tertarik ke kiri dan ketarik ke kanan dari nilai rata-rata yang umum. Penyimpulan kita, rata-rata tinggi mereka itu misalnya 155 cm. Tiba-tiba masuk satu orang, hanya satu, gitu kan? Yang menyebabkan nilai rata-rata kita tuh jadi bias dari apa yang umum seperti ini. Itu yang dimaksud normal. Jadi pencilan, masuknya pencilan tuh baik pencilan ke kanan maupun pencilan, maka ada kebalikan normal itu kan penjok skew kiri, left skew dan right skew gitu kan. Nah, jadi itu betul Pak Santos. Jadi itu yang disebut dengan normal. Nah, itu berlaku untuk data numerik. Tidak berlaku untuk data kategori dan data data kualitatif, Pak. Ya, silakan Pak Doni.
kan harus random itu Pak ya. Ya. Misalnya di satu penelitian itu satu kabupaten mengambil sampel titik-titik di seluruh kabupaten. Pikiran saya itu saya mencoba randomnya di awal, setelahnya itu sistematik. Itu boleh nggak Pak? Di awal kita random, tapi setelah sistematik dengan jarak tertentu. Apakah boleh? Tidak bisa Pak. Harus random semua. Iya, gitu, Pak? dia mau random ya. Ya nanti tergantung kan bentuk nanti kan disampling nih, larinya kan ke sampling tuh kan. Iya. Ya. Nah, misalnya simple random sampling ada di slide ini punya simple random sampling berarti kan mirip simple random sampling itu sama dengan rancangan acak lengkap di perancangan percobaan. Kalau kita ngambil ke lapangan itu simple random sampling artinya gini, kita ambil semua dalam satu landscape kita acak mau pakai bilangan teracak maupun model acak yang lainnya seperti kan. Kita acak itu namanya simple random sampling. Sekarang ada namanya stratified sampling. Stratified berarti pakai strata loh. Jadi randomnya misalnya kalau di masyarakat tuh randomnya kalau kita basisnya umur. Randomnya umurnya dari 0 sampai dengan berapa misalnya. Yang kelas balita randomnya misalnya, kelas remaja randomnya di kelas apa lagi di kelas dewasa misalnya dewasa ini 2. Nah itu random berarti stratified random sampling mirip dengan rancangan acak kelompok kalau dalam perancangan percobaan itu. Jadi ada pengelompokan berdasarkan artinya gini, penelitian kalau di percobaan itu kita tidak bisa sumber keragaman yang disebabkan oleh kelompok itu tidak bisa kita atasi. Sehingga dia harus kita kelompokkan gitu kan. Seperti itu. Kalau cluster sampling mirip dengan stratified random sampling. Jadi cluster sampling itu di klasternya dia yang teracak ya. Nah, tapi kalau simple random sampling teracak dalam keseluruhan itu semuanya diacak. Misalnya kita ngambil sampel masyarakat misalnya ya. Dalam suatu landscape tanpa ada pembatas mengenai stratifikasi itu, maka kita tabrak semua, harus simple random aja gitu kan. Tapi kalau nanti stratifikasi itu menjadi faktor, jadikan dia faktor bahwa umur itu mempengaruhi ya, berarti nanti per stratifikasi pengambilan sampelnya itu Pak ya. Kalau yang mic yang kayak tadi, kalau sistematik saja gitu kan. Boleh habis masing-masing Pak ya. Ya. Misalnya satu kabupaten saya melihat sebenarnya deforestasi gitu. Pakai random. Nah, nanti titiknya itu saya buat sistematik jaraknya, misalnya per 1 kilometer itu diambil datanya. Tapi random di dalam jarak itu random. Dibikin random tidak atau secara sistem gitu. Sistematis. Berarti systematic sampling dia Pak. Nah, itu apakah boleh begitu Pak? Berarti bukan random sampling dia. Systematic sampling. Bisa diberikan seperti itu. Bisa Pak. Ada di dalam mekanisme samplingnya. Kan sistematik snowball apa itu kan. Karena ini Pak, biasanya yang menarik itu di juknis kehutanan. Jadi sering itu disimpul jadi ada bahasa gini Pak, untuk kegiatan survei inventarisasi hutan kalau itu dimulai dengan systematic sampling, mirip random start. Nah, itu sama Jadi tadi ada itu definisi itu Pak. Oh Iya, jadi ada ada itu, Pak. random start. Jadi di random dulu, maksudnya apakah sebenarnya kan kalau saya lihat teknis itu adalah stratified random sampling Pak, lebih tepat. Tapi bahasanya itu dibuat itu tadi systematic sampling with random start. saya kurang tahu Pak. Itu dia. Itu di tahun berapa itu? Karena standar untuk sampling untuk observasi itu standarnya simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, snowball sampling itu kan. Berarti yang tadi itu kan nggak ada sebenarnya di ilmu statistik ya. Iya, Sistem yang kami kanan Pak. Jadi yang di agak- awal itu random, setelah sistematik.
Biasanya kan sumber potensi kan 2%. Bener Pak. Kita samping 2%. Oh, itu. Jarak antar jalur itu sudah ditetapkan. Oh. Begitu Pak ya dalam jalur itu. Kita mau survei cuma 2%. 2% saja sampingnya Pak. Ya. Maka jarak antar jalurnya sudah ditetapkan. Namanya 2 meter. Nah, hanya awalnya kita menetapkan di mana itu yang random Pak. Ya. Jadi kita kalau prakteknya biasa kami Gimana prakteknya Pak? Ya. Mungkin yang tadi yang ya, kita ini bloknya nih Pak, kita ibaratnya merem gitu, jatuhnya di sini. Maka inilah Yang pasti kasasi lah. jalur 1, maka setelahnya itu sudah sistematis. Jalur 2 pasti 200 meter, 200 meter, 200 meter. Seperti itu ya. Nah, itu. Jadi awalnya saja yang random bagaimana posisi pertamanya. Iya. Mohon maaf, saya kurang ini. Tapi didekati Pak Santos tadi betul, didekati ke yang standar statistiknya gitu kan. Ya. Terus ada lagi pasal istilah, biasanya untuk penelitian berbasis geografi itu ada yang namanya multi stage sampling. Ya, tahu Pak. Ya, nah itu juga agak menarik Pak. Salah satu pertama pakai dilihat dari citranya, kemudian nanti diturunkan menggunakan data misalkan foto udara. Ya. Dan itu juga agak membingungkan kan. Tapi itu tidak ada proses random di ini ya. Dia Certified, dia masuk ke certified, tetap random. Ya. Karena hakikat dari random itu penting. Ya. Keterwakilan. Ya. Itu sangat penting supaya tadi subjektivitas manusia ini kan kecenderungan terjadi seperti itu kan. Terlepas bagaimana itu subjektivitasnya itu. Nah, untuk menghilangkan subjektivitas itu si penelitinya maka dirandomkan gitu kan. Nah, supaya kita betul-betul mendapat sumber keragaman yang real dari alam seperti itu kan. Jadi supaya tidak homogen kan Pak ya? Ya. Kenapa? Kalau di random apa adanya menghilangkan subjektivitas kan bisa saja datanya jadi malah bervariasi. Iya, variasi dalam konteks yang kita teliti Pak, dalam variabel yang kita teliti gitu kan. Tapi kadang itu meskipun sudah dilacak subjektivitas yang hilang ya. Sini. Tapi karena kita sudah paham di data tersebut kayaknya di sini dan di sini itu aman menghilangkan. Ya, kebalikan dari itu kan purposive ya. Iya, purposive sampling. Subjektif. Iya, nah subjektif itu sudah. Kalau yang namanya random itu ya memang kita mendapatkan efek yang efek dari lingkungan itu sendiri gitu kan. Kalau purposive ya tadi hipotesis kita main kan. Kalau misalnya di titik ini taruhlah misalnya orangutannya banyak, berarti target kita nanti, hipotesis kita kenapa mau melakukan di sini karena orangutannya banyak gitu. Sana anunya. Misalnya makanannya banyak, itu purposive dah. Berarti harus Ya, ada konstruksi asumsinya dulu Pak ya, begitu Pak. ya. Kalau mau menggunakan Hipotesis Pak, hipotesis kita. Kalau asumsi beda hipotesis. Kalau asumsi itu kan anunya syarat. Ya, asumsi itu kan syarat. Syarat yang asumsi itu syarat yang logik, tetapi tidak berupa pengukurannya tidak ada, angkanya tidak ada. Jadi asumsi, tapi logiknya ya main gitu kan. Kan sering juga asumsi, asal asumsi itu kan, tapi logiknya tidak, gitu kan, tidak rasional gitu kan. Itu bukan artinya asumsi itu orang Pak Santos mengasumsikan seperti ini. Artinya Pak Doni betul kata Pak Doni, saya juga membenarkan itu kan, orang-orang bidang kehutanan yang itu kan secara logika asumsi Pak Santos itu masuk akal gitu kan. Itu asumsi batasan. Kalau sudah kita dalam bentuk ukuran batasannya, berarti bukan asumsi. Berarti dia ada angka yang membatasi yang real gitu kan. Tuh. berarti antara asumsi dan hipotesis tidak bisa digunakan bersama. Tidak, asumsi itu syarat. Berarti kalau dia hipotesis
Ya, misalnya gini, kalau kita mengambil itu asumsi data itu menyebar normal, berarti kita pemikiran kita bahwa tanpa kita mengukur pun, tanpa kita lakukan intervensi pun, tanpa kita pengecakan pun, tidak tanpa bilangan acak, asumsi kita normal. Tapi matching nggak asumsi kita dengan kenyataan yang ada seperti itu kan belum tentu kan? Nah, seperti itu asumsi. Biasanya orang-orang di sosial tuh pakai asumsi gitu kan. Ya, silakan. Kita kan di pertanyaannya biasanya rancangan itu biasanya kita rancangan ada kelompok-kelompok. Kita mau menggunakan pengaruh hukum misalnya pada ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah itu apakah data yang menyebar dari rumah itu ada data di antara kelompok itu? Bukan di, kalau antar kelompok kan pasti akan berbeda bukan ya Pak? Ya. Mungkin antara kontrol sama yang dosisnya akan beda gitu ya. Apakah yang maksudnya ada data yang dalam itu Pak, data yang dalam kelompok itu yang teracak. Kelompok itu ya. Yang teracak ya. Makanya disebut ya, disebut rancangan acak kelompok. Ya, itu terompok teracak di dalam kelompok seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan hipotesis kita kalau dosisnya tinggi kan bagus sebenarnya di kelompok 1 itu dia tuh misalnya rata-rata misalnya 5, 6, 7, yang ini mungkin 1. Nah apa yang itu ya Pak dimaksud yang tidak maksudnya? Ya, betul. Jadi yang tidak normal itu dalam grup. Ya, contoh mungkin ya. Anggap saja ini adalah ini faktor ya, A, B, C. Ini faktor ya, perlakuan ya. Lalu ini grupnya kan, angka di sini. Anggap 5 ulangan seperti itu kan, dapat angka 5 responnya di dalam sini. Nah berarti harusnya nilai A itu misalnya anggapnya 2, 3 seperti itu kan, 1, 2, 3. Ini kecenderungannya normal ya. Di grouping yang berikutnya misalnya di B itu misalnya ada, misalnya kita taruh 11 misalnya, ini 9, tiba-tiba yang satu ini misalnya ada 50 itu kan, yang ini kembali lagi 10 misalnya, ini 9. Nah ini adalah pencilan. Kalau kita anggap di sini kita bikin angka yang lain ya, ilustrasinya misalnya taruh saja misalnya di sini 0,5, 0,6, 0,7, 0,5, di sini 0,4. Tujuan kita kan pakai ANOVA ingin membandingkan antar level, antar faktor, anak faktor ini kan, level kan. Ini anggap kita level. Nah, membandingkan A dengan B, A dengan C, B dengan C, pembandingan berganda seperti itu. Nah, sekarang ini jadi tidak normal nih. Kalau kita hitung kemungkinan besar ragamnya tidak homogen. Ragam antara B ini tidak homogen. Bagaimana kita membandingkan sesuatu yang di dalam grupnya ini, within group ini kan, within group ini tidak homogen, maka akan terjadi bias. Mungkin nanti ini yang lebih baik karena ada efek ini, tetapi tanda tanya dengan yang ini, apa betul? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita harus cek dulu apakah nilai ini betul. Ada yang menyatakan hati-hati dengan pencilan, jangan-jangan pencilan yang betul gitu kan. Tapi pada kasus yang seperti ini ekstrim sekali, dia berbeda dengan yang lainnya, kemungkinan besar itu adalah memang pencilan gitu kan. Memang seperti itu ya. Nah, yang kasus yang seperti ini bagaimana mengatasinya? Pertama, gunakan transformasi kan. Jadi kalau ini ditransformasi ke log misalnya, log atau log express 1, log express 1, ini kita logkan tambah 1 itu kan, kita log x, kalau dia tidak 0 maka ini kemungkinan besar dia akan nilainya akan berubah kan, setelah ditransformasi menjadi hampir sama seperti itu kan. Nah baru ekstrem aja Pak yang
Bukan semua, Bu. Semua yang ini yang di lock seperti itu. Iya, semua di lock. Ini kalau ini semua di lock, betul, semua di lock. Semua data di lock. Karena kalau ini pun di lock, nilainya tidak akan banyak variasi. Yang ini tidak akan banyak variasi kalau di lock. Tetapi yang ini nanti dia akan menjadi lebih normal setelah di lock. Nah, kadang-kadang kasusnya yang pernah saya temui di-lockkan, ditransformasi dengan model, misalnya model transformasi macam-macam gitu kan. Itu juga tidak normal, makanya bypass, ambil jalan pintas pakai analisis non parametrik. Misalnya Kruskal, kalau analog ANOVA kan Kruskal Wallis ya. Analog dari ANOVA nih Kruskal Wallis. Nah, dulu kelemahannya yang saya pernah alami, kalau pakai Kruskal Wallis uji banding rata-ratanya tidak ada. Uji banding lanjutnya. BNT, BNG, Duncan, Bonferroni dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata sekarang ini di R yang saya temui ada lanjutan dari ini. Lanjutan non parametrik juga dari Kruskal Wallis ini. Nah, seperti itu Bu Yani. Ya. Yang kaitannya dengan pencilan tadi. Nah, sekarang dari data ini ada syarat yang ketiga. Ya, jika data dibagi ke dalam subpopulasi, ini adalah subpopulasi. ABC ini adalah subpopulasi mempunyai ragam yang homogen. Jadi maksud dengan analisis ragam ANOVA, ya, ANOVA ini adalah yang poin ketiga itu syaratnya itu selain acak normal, ini udah syarat normal. Lalu homogen itu maksudnya ini, kalau kita hitung ragam dari masing-masing ini, hitung rata-rata ketemu ragam tuh, maka ragam ini harus hampir sama antara masing-masing subpopulasi ini. Itu yang dimaksud keragaman kehomogenan ragam. Sederhananya seperti itu. Kalau ragamnya tidak sama, maka dia kecenderungannya menerima nol. Tidak murni gitu. Seperti itu. Kalau ragamnya tidak, makanya syaratnya kan cek kehomogenan ragam dan normal. Tapi ragam itu belakangan. Kalau data itu, pengalaman saya hitung, kalau data itu saya simulasikan normal, maka kecenderungannya ragamnya akan homogen. Ragam masing-masing populasi ini akan homogen. Cenderungnya kayak itu kalau di ANOVA. Nah, ANOVA kenapa jadi sering digunakan untuk statistik percobaan? Karena robust. Bayangkan hanya dengan 3 ulangan saja. 3 ulangan saja 1, 2, 3 ANOVA sudah bisa menghitung, membandingkan antar level, antar perlakuan. Kalau uji T tidak bisa. Uji Z bagiannya korelasi tidak bisa dengan data dengan hanya 3. Untuk data yang sifatnya random. Beda dengan data betul-betul data yang punya pitnya betul-betul pit seperti ini. 3 aja bisa. Kalau betul-betul terkontrol betul ini, misalnya di laboratorium gitu, dicek betul nilainya nih pitnya hampir tidak ada pencilan seperti ini. Maka ini bisa. Makanya kenapa jadi ANOVA disebut statistik percobaan? Karena hanya dengan 3 ulangan dia bisa kita bisa menghitungnya. Lalu kenapa tidak 2? Kenapa? Kira-kira kan bisa ambil 2 saja. 2 itu antara yang Tidak ada jurinya. Tidak ada jurinya. Orang ketiganya gitu kan. Tidak ada jurinya gitu kan. Antara Pak Eping dengan Pak Santos misalnya. Galau. Makanya ada orang ketiga yang menengahinya gitu kan. Itu. Lebih galau. Ini yang disebut dengan biological replication. Jadi biological replication ini penting dalam penelitian, ya, karena karena untuk keabsahan, ya, untuk replikasi. Kalau kita bikin 1 aja misalnya, tadi kemungkinan dia tidak bikin 2,
Kalau yang ini ekstrim, nilainya antar dua ini, yang mana jadi jurinya? Yang ketiga yang jadi jurinya. Nah, jadi apa istilahnya ya? Ulangan. Biological replication kalau bahasa Inggris itu. Ada juga yang namanya technical replication. Kalau technical replication itu kayak ukur pH misalnya ya. Ini kita ukur pH. Untuk keabsahan datanya kita pakai technical, pakai duplo kalau di lab itu duplo. Jadi ini untuk menguji absah tidak alat analisis kita nih. Kalibrasi duplo istilah kalau di laboratorium itu. Nah itu namanya technical. Kalau technical replication itu memang untuk boleh tidak dilakukan. Kalau kita yakin ini alat baru dari perusahaan baru, ini anggapnya alat instrumennya baru dari perusahaan yang sudah bagus gitu kan, dia uji sebelumnya, bisa aja sekali aja kita ukur pH tanah misalnya, sekali diukur misalnya kan, tuh bisa aja tanpa harus kita bikin duplonya. Duplo kan kalau pengukuran in situ masih mending, karena misalnya pH meter, DO meter, apalagi yang suhu misalnya itu kan. Tapi kalau kita bawa ke laboratorium, BOD misalnya di duplo bayarnya. Makanya kenapa di lab itu agak mahal bayar? Karena mereka kadang-kadang duplo kan butuh bahan kimia untuk tambahan untuk keabsahannya kan. Nah seperti itu mungkin. Jadi biological replication ini. Nah kasus lain misalnya kan seperti ini. Kita ingin ini adalah unit percobaan misalnya seperti itu. Ada 3 misalnya. Kita ingin membandingkan X, Y, Z ini perlakuannya. 3 saja. Tidak ada biological replication-nya. Tidak ada pengulangan yang hakiki gitu kan. Pengulangan yang sebenarnya terhadap ini harusnya kalau pengulangan kan ada 3 nih. Kan gitu kan? Ini 3 pengulangannya seperti itu. Baknya ini ada 3 seperti itu kan. Ternyata kita hanya pakai 1 bak saja dengan harapan nanti minggu pertama kita ukur, minggu kedua kita ukur lagi, minggu ketiga kita ukur. Kan dapat ulangannya kan? Ulangannya kan waktu 1, 2, 3 ulangannya waktu. Kalau kita hitung masuk dia kan waktu pengukuran tadi sebagai ulangan. Nah itu tidak bisa, karena ini yang intinya adalah biological replication-nya ini ulangan yang sebenarnya itu tidak ada. Kan kita tidak bisa membuktikan keabsahannya kalau hanya 1. Nah kasus ini yang paling berat di kami adalah di perairan itu apabila kita kolam, penelitian di kolam, budidaya di kolam, masa bikin kolam 3 gitu kan. Ini yang berat di duit gitu kan. Nah kalau ada pikiran yang hanya 3 kolam lalu diulang 5 kali itu sebagai ulangan, tapi waktu pengukuran yang beda menurut waktu seperti itu kan bisa aja. Secara statistik dia bisa dihitung, tetapi secara teoritis salah, karena tidak ada biological replication-nya. Kalau ingin biological replication, ini kolam kita bagi jadi 4. Kita bikin hapa masing-masing di sini. Ini sah kalau seperti itu. Ya, kita bikin jadi ada 4 ulangan. Ya, kita kasih pakan yang beda misalnya, pakan X, pakan Y, Z. Ada 4 ulangan. Nah, ini masuk ini sebagai biological replication-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita diukur berulang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya. Lalu kita satukan semuanya ini menjadi, jadi kan ini kalau kita ulangan 3, berarti kan perlakuannya ada 3 kali 4 kali 3. 3 kali 4 kali 3 gitu kan, berarti 36 ya. Berarti kan ada 36 tuh. 36 data yang kita peroleh dari sini kan. 36 data ini kita masukkan ini 3 perlakuan. 3 perlakuan berarti ulangannya jadi 12. Gitu kan? Ulangannya jadi 12. Itu kita ingin menyatukan ketiga ini. Nah, yang kasus yang seperti ini dia tidak bisa.
Kecuali kita anopakannya, anopa hari pertama, anopa kedua, anopa ketiga. Ada 3 kali nganopanya. Atau kita ambil selisih antara selisih dengan ini gitu kan, dapat satu nilai saja. Ya. Tetapi kalau kita masukkan ini ke dalam satu sistem anopa, maka dia tidak anopa biasa. Anopa namanya repeated measure. Karena kita mengukur pada objek yang berulang. Pada waktu yang berbeda, pada objek yang berulang, dia namanya repeated measure. Pernah dengar ya? Repeated measure ya. Nah, repeated measure ini masuk, berarti nanti ada efek time series yang diinikan, yang dikeluarkan, efek time seriesnya, ya. Efek autokorelasinya dikeluarkan itu. Nah itu mungkin bagi bapak-bapak ibu-ibu nanti yang ingin mengukur pada objek yang sama waktu yang berbeda itu boleh, tetapi di model anopanya dipasang repeated measure, ya. Ada pilihan tentang ada di SPSS ada repeated measure, di Minitab ada, di R itu bertambah di modelnya. ya, karena biasa kan seperti itu kan kasusnya di kehutanan itu spikultur kan biasa dia bikin bedeng Pak ya. Ada 6 bedeng. Ya. Dia ukurannya kan beda hari Pak. Jadi beda hari dihitung di akhir kan, tapi pencatatannya itu kan dia melihat total keseluruhan gitu Pak. Ini hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya atau minggu pertama. Ya. Seperti itu Pak. Dan itu kadang digabung Pak. Nah itu dia. Itu yang sering kejadian. Ya digabung, kan betul itu. Padahal kan harusnya beda-beda Pak. Betul, beda-beda. Nah itu boleh digabung, tapi ada model tambahan lagi repeated. Ya, anunya apa namanya? Selain efek perlakuan ditambah efek dari waktu tadi. Itu tidak seperti itu Pak. Tidak langsung gunakan data mentah itu Pak. Tidak. Gunakan data mentah itu Pak, tapi pakai modeling repeated measure-nya. Nah nanti ada tadi saya sampaikan repeated measure. Karena sering kejadian Pak di penelitian. Betul Pak. Kita di eksak biasanya sering seperti itu. Pada objek yang sama gitu. Tanaman misalnya, tanaman di pot misalkan ada ulangannya misal 10 pot gitu kan. Diukur pada waktu yang berbeda kan naik tuh tinggi panjang tanamannya gitu, tinggi tanamannya diukur gitu kan. Nah itu repeated, jadi repeated measure. Jadi tambahkan di modelnya, di model anopanya repeated. Jadi dia akan keluarkan efek waktu itu. Jadi yang ingin diketahui kan cuma efek ini. Kita ingin tahu bahwa antara X, Y, Z ini berbeda gitu kan. Kita mengukurnya berdasarkan ini dikeluarkan, ada efek keragaman dari yang pengukuran berulang itu dikeluarkan seperti itu. Dikeluarkan bukan berarti diabaikan, tetapi diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Itu yang saya ketahui yang ini. Saya kira itu ya yang Pak ini. Nah, pengertian sederhana mengenai apa itu acak dan teracak dalam statistik mungkin sederhananya seperti ini. Kan kalau kita secara sederhana sampel itu kan menduga populasi ya. Sampel itu menduga populasi. Nah, harusnya rata-rata sampel itu mendekati rata-rata populasi dan ragam sampel itu mendekati ragam populasi. Kalau data itu tidak acak, maka akan bias nanti dugaannya. Ini secara sederhananya seperti itu. Di samping efek pembandingan tadi, ya. Misalnya dalam uji T maka pendugaan populasi dalam uji T itu akan bias apabila datanya tidak normal. Begitu juga dengan korelasi seperti itu. Nah, saya kira itu ada yang ditanyakan lagi mungkin. Ini terulang yang Nah, deskriptif statistik
ini deskriptif statistik. Jadi cuma ngukur rata-rata, median, standar deviasi, koefisien variasi, dan standar error ya. Nah, koefisien variasi ini penting Bapak Ibu untuk menduga bahwa data kita tuh normal atau tidak tanpa harus kita uji normal. Ini koefisien variasi itu misalnya kita punya data mentah gitu kan, kita hitung koefisien variasinya itu kita tahu bahwa itu pencilan atau tidak. Jadi koefisien variasi ini adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata sampel ya. Itu koefisien variasi ternyata bisa berguna untuk menduga data itu menyebar normal atau tidak. Kalau koefisien variasinya tinggi, berarti datanya tidak normal. Batasnya berapa? Batasnya 1, di atas 1. Ya, di atas 1. Ya, koefisien variasinya di atas 1, kemungkinan tidak normal. Ya, ya. Juga terdeteksi di standar error ya, di standar error. Ada yang error? Baik. Kita ini ya, kita anu dulu. Kita coba di R ya untuk ya ini kan semangat. Ini anu mana lah kebun panar ini. Oh hai. Kalau pakai TV kecilan apa TV-nya tulisannya kecilan. Dimajukan ke sini aja lah TV-nya ya. Kita coba Mas Atas. Celokan ini ada. Celokan HDMI dulu. Pakai wifi ya? HDMI itu berarti apa? Itu apa? Don jikawe pas atas. Don jikawe. Nah, Itu oke. Berapa itu? Oh, belok-belok TV ya. tolong tadi kan Colokan. kering. Ini Ya matikan aja. ada yang mau pernah? Belum. Sama. Kabel. R bukan R kan R ISO Yuk, rasa pun kayak sama ya yang ISO udah jadi kayak sama Oh iya Bapak Ibu tolong tugasnya ya yang belum. saya sudah Pak, Sudah. belum sama Pak Diaman aja Pak. Takutnya udah nggak belum tidak terkirim. Iya, nah itu Pak, takutnya terkirim. Oh iya diupload ya, dikirim aja. Sudah Pak. Sudah ya? Yang takut nggak terkirim. Karena nggak ada Sebentar saya cek. Ada yang TV. Takut nggak biasanya terkirim. Ada yang TV. Tapi mata. Kulit besar. Jadi dengan perhitungan Ini 3. sertifikasi kemarin dari mana?
Ini jadi ngirim kan? Yang belum masuk Pak Taufik, Pak Bambang, oh Ibu Dewi, itu ini Ibu Dewi. Saya belum kirim Pak, sudah connect. Pak, jurnalnya itu harus dikirim juga. Enggak. Excelnya aja. Listnya aja. Iya, makanya kami takutnya yang kurang itu. Begitu gimana tahu? Yuk. Oh iya. Iya. Pak, jurnalnya itu kan nggak harus di-download di situ kan, Pak? Cuma Enggak. Anu aja listnya aja. Enggak, jurnalnya simpan untuk simpan aja. Oh, nilainya 100 tuh. 100 tuh nilai apa? 100 Sabar. Connect belum. Apapun judulnya yang penting ada balansnya. Harus apa untuk verifikasi. Ibu Dewi masih kosong. Itu banyak bohongnya kalau kayak di-upload di semuanya itu. Kata bapaknya tuh nggak usah. Nggak bisa diverifikasi dong. Belum. Oh, kan saya udah paling atas itu paling duluan ya. Kenapa? Hah? Hari ini. Ya kumpul aja nggak apa-apa. Ya, cepatnya aja ya. Seandainya ada teman-teman yang besok itu nggak apa-apa kan, Pak? Ini nggak apa aja. Di ke email aja. Nilainya dari 100 jadi. Ada nilainya gitu kan. Ada pembedanya. Connect Pak. Ngerem IP udah. IT. Apa kode IT ya? Itu. Apa data? Ya. Aku biasa pakai menilai IT itu ada data. Dia langsung tertering manual itu otomatis. Ini di sini nanti ada sertifikasi. Karena aman nyambung. Oh iya. Pas ya. Nah, yang sudah kumpul kan ini ya. Jadi Bentar Pak. Ibu Epi, kita lihat ya. Nah ini Film lu. yang Ibu Epi ini ada statistiknya ada berapa gitu kan? Tidak. Oh dia. Itu dibaca semua nggak, Bu? Oh anu Bang Robin. Iya. Pak Kamarudin, ini ada semua. Oh. Bukan, salah ini ya. Salah warnanya. Nah ini saya sudah tahu ya. Ini analisis potensi emisi CO2 oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. Data hasil perhitungan CO2 menggunakan formulasi, kelihatannya bukan statistik ya, tapi di tabulasi dan grafiknya masuk. Hanya saja di ini pakai rumus empirik dia kan, pakai rumus matematis gitu, Pak. Ya namanya penelitian sah saja mau pakai statistik mau enggak, ini kan statistik itu hanya untuk membantu. Kalau saya pakai statistik sebenarnya Hanya untuk membantu kita untuk analisis data untuk menjawab hipotesis gitu kan. Kalau dia ini Pak Robi semuanya statistik ini. Nah ini karena pakai Pak Robi ini ada generalized linear model, ada regresi, GLM. Tadi yang present absent ini yang logistik, binary logistik, ada regresi berganda ini. Nah ini warnanya betul. Bonus lagi 15 ya. Pak Doni ada ya. Nah yang pakai regresi ya. Regresi. dia tuh dia
deskriptif ya. Mantap nih semuanya ada. Nah, ada MDS, NMDS ini. Ini pakai multivariate Excel. Harus ada. Enggak masih ada. Multivariate. Tapi ada juga yang tidak ada. Yang tidak ada juga. Gak apa-apa, yang namanya juga peneliti. Semuanya sah. Ibu penyanyi. Ini Ibu penyanyi dipanggilnya apa sih? Hah? Upin ya. Ya. Nah, ini ya, ada Anova, ada banyak ini ya. Memang rata-rata kalau percobaan Anova jagonya ya. Walaupun pakai GLM nanti. Tapi syarat GLM itu memang lebih dari 3. Itu juga kelemahan GLM juga. Apa namanya? Kelebihan Anova tuh dengan 3 ulangan itu. Lalu misalnya ibu penelitian, tapi respon variabelnya adalah binari. Pakai apa? Penelitian, tapi responnya adalah ya tidak, ikannya apa? Tanamannya mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, itu pakai GLM. Nanti familinya di R itu pakai familinya binomial. Nah, dia bisa membedakan antara tadi, jadi pakai generalized linear model. Ya. Jadi tidak hanya kita kan kadang-kadang ya di eksak itu terfokus pada data numerik saja. Data ordinal, data namanya rasio dan interval. Nah, ternyata bisa. Responnya tadi bisa mati tidak, atau misalnya nominal misalnya, atau ordinal responnya bisa. Berikutnya Ibu Reri, PDF ya. Bulan ini mana? Dicek Pak, itu sama-sama Mentang-mentang satu geng ya. Pokoknya tanah. Balik. Wih, lengkap ini. Excel kalau Di Excel ya, di Excel, tapi ini di PDF. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya, sama aja. Excel mau dibuat gak apa-apa. Kebetulan. Nah, ini kan ini generalized linear mixed model. Nah, ini di R itu paketnya nanti pakai paket ordinal. GLM, generalized linear model. Banyak paket yang lainnya lagi ya. Pakai GAM nama paketnya. Generalized additive model. Itu pakai yang mixed model ini yang datanya macam-macam gitu, campuran antara tadi ada ordinal, ada numerik gitu kan. Coba nanti Ibu baca datanya nih. Ini makanya dia distribusinya quasi Poisson gitu kan. Untuk anunya. Ini ada distant based redundancy analysis juga. Ini DBRDI ini. DBRDI itu adalah PCA untuk satu matrik data. Kalau dia mempengaruhi X, mempengaruhi Y, matrik X besar, mempengaruhi Y yang besar, maka dia pakai RDA. Tetapi kalau datanya yang sebelahnya ini adalah data binari, misalnya data kualitatif, yang Y-nya itu data kualitatif, maka pakai DBRDA dia. Apa namanya? Distant based redundancy analysis. Jadi dia pakai jarak Bray-Curtis misalnya, tidak lagi pakai hitungan OLS. Nah, itu yang DBRDA ya. Oke, udah multivariate. Baik, yang berikutnya Pak Santos. Wah, ini statistik semua ya. Itu Pak, KPI. Ini ada regresi linear sederhana yang person. Ada banyak Banyak model. Nah, SAD kok sering banget sama Bu Indra nih. nah
Biasanya kalau ada ROC ini receiver itu kan, itu biasanya untuk logistik. Ini pasti namanya aja nih, ini logistik nih. Regresinya logistik ya. Logistik. Ada ROC, ada AUC itu. Jadi receiver operating characteristic itu kan untuk menentukan batas, ambang batas tuh dalam logistik. Ya, ya, akurasi betul. Itu logistik Pak. Ini pasti pastinya logistik ini. Namanya aja lain mungkin ya. Maximum entropy maximum modeling itu mungkin di dalamnya logistik. Iya betul. Terus kalau AHP itu Pak sebenarnya ya kan scoring Pak ya. Analitik hierarchical ya. Apa masuk? Apa dia statistik murni atau dia Historika sosial. Itu intinya kayak Pak, dendrogram kah artinya keluarnya? Saya belum pernah. Itu Pak, jadi kan yang pembagian bobot nilai itu adalah para ahli misalkan Pak. Jadi melalui proses kuesioner dia tentukan nilai skor berapa dari 10 sampai 100 misalkan dia dapat bobot berapa, ditotalkan 100. Tapi Jadi secara analisis subjektifnya dari yang profesor, dari yang ahli atau dari Aktor. Oh lain. Beda-beda Lain statistik Pak, lain. Ya. hanya metode. Iya metode aja, metode untuk pengambilan keputusan. Iya. Saya pikir hierarki prosesnya ada hierarkikal itu kan biasanya di dendrogram kan, kita pakai dendrogram. Pakai cluster analisis kan ada hierarki kan. Pak Eksa. Pak Wendy, oh ini statistik semua. Iya. Yang ada semua. Semua Hah? kalau kita analisis, saya juga SWOT? Oh, SWOT bukan Pak? Oh bukan Mas. Ya, SWOT bukan. Bukan statistik SWOT. Ya ini bukan. Ini Kualitasnya ya Pak. ya bukan ya. SWOT itu tidak masuk statistik. metode itu Pak. Ya metode ya. Nah yang menarik Paiko, ini Paiko punya Paiko kan memang Tidak ada. Statistik tidak ada. Ini mana Salut. nih Protapnya sesuai. Biasanya tidak ada semua Pak. Nama saya nggak ada ya Pak. Emang ngumpulin. Kalau kuliah kan ngumpulin. Ada, punya Bu. Dari itu minus itu. ya, tapi ada juga ya di sini yang statistik ya Paiko. Ini draft trafficking. Gis. Itu punya saya mungkin. Nah, ini dia Pak Eksa. Indah. Woi, ada. Nggak apa-apa deh. Nah, lain sendiri kalau Saya pendeknya Ya ini award ya Bu. Ya statistik. Word. Sesuai perintah ini Excel perintahnya. kan saya pinjam itu dari Excel Pak. Ya, ini Kalau pasti nggak- itu pasti. Oke. Salah makan juga. Ya. Ya, maksud saya tugas ini kan paling tidak dapat jurnal, searching jurnal ilmu tambahan gitu. kan. Daftar pustaka terisi. Dan itu ya daftar pustaka terisi. Yang kedua kan bisa melihat pembandingan bagaimana punya orang gitu kan. Iya. Karena yang mana yang dipakai orang untuk apa analisisnya. Sehingga jadi bahan referen kita punya saya kemana gitu kan. Oh, iya. Nanti ya, itu mungkin Andi. Tuh. Di Excel saya pinjam. Arahnya kemana tahu? Ya arahnya kemana? Gak sesuai perintah yang jelas ya. Excel. Saya kalau nggak sesuai perintah tak kurangi nilainya. Baik, kita ke R dulu ya. Ini sudah ada ininya. Bagaimana mulai. Nah, ini adalah nah ini data
ini kan contoh ya, bisa karena ini adalah contoh datanya yang apa namanya, obat sakit kepala ya. Ulangi lagi, ini ada perlakuan menguji obat sakit kepala, itu kan nggak ada merek, jadi mereknya diganti ABCDE. Dosis atau merek? Kenapa? Dosis atau merek? ABCD ini merek, bukan dosis. Ya ini pertanyaan Pak Bambang bagus. Dosis atau merek? Kalau merek berarti faktornya adalah kualitatif. Tetapi kalau dosis faktornya adalah kuantitatif. Tetapi kalau dia dosis satu merek, obat sakit kepala anggap aja merek Bodrek misalnya. Bodrek. Kalau yang mereknya satu merek tapi diujikan, kalau ini obat nih kita bagi 4, tabletnya tadi kasih 1/4 tablet. Dosis. Ya ini dosis. Ya, dosis. Ya. Tetapi kalau merek obat ya, sakit kepala macam-macam lah yang itu kan. Berarti itu kualitatif faktornya. Beda treatment uji lanjutnya. Jadi kalau yang seperti ini uji lanjutnya pakai BNT, BNG dan kan itu. Tetapi kalau yang dosis tidak bisa pakai ini. Tidak akurat pakai uji banding. Ya, yang akurat adalah pakai polinomial ortogonal. Pakai kontras ortogonal tidak juga, polinomial ortogonal. Karena nanti akan diperoleh efeknya, misalnya ini kan yang 2 setengah gitu kan, ada 1/4, ada setengah, ada 3/4, ada satu biji gitu kan. Maka yang di sini nanti angka yang di sini apa namanya, ini kan kuantitatif sifatnya. Ya, kalau kita pakai uji banding ratakan, berarti membandingkan antara setengah tablet, dia tidak akan ketemu titik optimumnya. Yang mana yang baik, mungkin aja yang baik itu adalah antara setengah tablet dengan 1/4 tablet yang optimum. Jadi tidak ketemu titik optimum. Ya. Karena kita sudah patok sendiri nih kan, kita yang patok. Jadi seperti itu, beda dengan merek ya. Nah itu respon yang di dalamnya adalah waktu penyembuhan gitu. Kalau kita ini sudah hitungan manualnya seperti ini. Kalau hitungan dengan R-nya seperti ini ya. Jadi dipindah aja nih apa namanya, di copy paste aja ke. Ini yang Pak membutuhkan dokternya gimana itu Pak? Ini kalimat yang menyebutkan bahwa file itu disimpan di mana, yang mana Pak? Oh ya, sebentar Pak. Direkturnya. Nah ini kan, ini yang pertama kalau kita di R kan kita change directory dulu, ya, supaya kita menyimpan data kita di mana misalnya. Seperti itu, change dir. Misalnya seperti ini kita